Pembacaan Alkitab tanggal 10 Januari tahun 2025, hari ke-10. Pengkhotbah pasal 2. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit, selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat! Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Satu Korintus pasal 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus
yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tema minggu ini dipanggil sebagai anak Allah. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu 12 Januari tahun 2025. Renungan. Kehidupan manusia seringkali dipenuhi dengan pencarian makna melalui kesenangan, pencapaian, dan kebijaksanaan duniawi. Namun, sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan bahwa hanya dalam Tuhan hidup kita memperoleh tujuan sejati. Panggilan untuk menjadi anak Allah membawa kita melampaui nilai-nilai dunia, menuju kehidupan yang dipenuhi oleh hikmat dan kuasa-Nya. Penulis pengkhotbah merenungkan pencarian makna melalui kesenangan, kekayaan, dan kerja keras. Ia berkata, "Lalu aku berpikir, apakah faedah yang diperoleh dari segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari?" Ayat 11. Pada akhirnya, semuanya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, sebagai anak-anak Allah. Kita diingatkan bahwa hanya hubungan dengan Tuhan yang memberi makna sejati dalam hidup. Segala pencapaian duniawi tanpa Tuhan akan berakhir hampa. Mazmur pasal 29 menggambarkan kemuliaan dan kuasa suara Tuhan yang melampaui segalanya. Ayat 4 berkata, "Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak." Tuhan tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga memanggil umat-Nya untuk hidup dalam kekuatan dan damai sejahtera-Nya. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mendengar dan menaati suara Tuhan. Melalui firman-Nya, Tuhan memberikan arahan, kekuatan, dan damai di tengah pergumulan hidup. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa hikmat yang sejati tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari Allah. Ia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 9. Melalui Roh Kudus, kita dapat memahami hikmat Allah yang melampaui logika manusia. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam hikmat dan kuasa Roh-Nya, bukan bergantung pada kekuatan atau kebijaksanaan manusia. Kesimpulan. Dipanggil sebagai anak Allah berarti meninggalkan kesia-siaan duniawi. Pengkhotbah pasal 2, mendengar suara Tuhan yang memberikan kekuatan, Mazmur pasal 29, dan hidup dalam hikmat serta kuasa Roh Kudus, 1 Korintus pasal 2. Hidup kita memperoleh arti sejati hanya ketika kita berjalan dalam panggilan Allah, menjadikan Dia pusat kehidupan kita. Mari kita memperbaharui komitmen kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tinggalkan kesenangan duniawi yang fana, dengarkan suara Tuhan yang memimpin, dan biarkan Roh Kudus membimbing kita dalam hikmat dan kuasa-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.